Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda akhir zaman semakin terlihat jelas benang merahnya. Dengan semakin menyebarnya fitnah di kawasan Timur Tengah dan perubahan poros kepemimpinan di Turki dan Arab Saudi. Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, terutama setelah pergantian posisi Raja Arab Saudi yang sebelumnya dipegang oleh Raja Abdullah dan digantikan oleh Raja Salman. Sepertinya tanda-tanda akhir zaman semakin dekat. Kita mulai dari hadis berikut ini. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezoliman. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menggambarkan bahwa ketika masa menjelang kedatangan Imam Mahdi, kondisi dunia Islam sedang carut marut. Lalu ketika telah mencapai puncaknya, Imam Mahdi dibaiat untuk mengubah kondisi yang kacau menjadi damai. Adapun kondisi kekacauan yang telah jelas kita lihat ialah di Irak, Suriah, Mesir, dan negara-negara muslim lainnya, tak terkecuali di Indonesia yang mana umat Islam telah dijangkiti wabah fanatisme golongan. Hijaz akan diperintah oleh seorang pria yang namanya adalah nama binatang. Ketika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda akan berpikir ia memiliki mata sayu. Dan jika Anda mendekatinya, Anda tidak akan melihat ada masalah di matanya. Dia akan digantikan oleh saudara laki-lakinya bernama Abdullah. Celakalah mengikutinya. Celakalah mengikutinya. Celakalah mengikutinya. Beliau mengulangnya 3 kali. Beri aku kabar baik tentang kematiannya, maka aku akan memberikan kabar baik tentang munculnya Hujjah atau Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad. Arab Saudi baru saja melewati masa-masa tersebut, di mana sebelumnya telah dipimpin oleh Raja Fahd yang artinya macan tutul, lalu digantikan oleh Raja Abdullah hingga tahun 2014. Kemudian masa setelahnya digantikan oleh Raja Salman. Di hadis sahih Rasulullah SAW, sang baginda bersabda, salah satu tanda kehadiran Imam Mahdi adalah wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz, Mekah, Madinah, Thaif, ini daerah Arab. Serta setelah dia wafat akan ada 3 putra mahkota yang saling menjatuhkan. Wafatnya seorang raja yang kematiannya membuat malaikat di langit murka dan orang-orang mukmin marah adalah pertanda yang Rasul katakan. Maka besar kemungkinan itu adalah Raja Salman. Karena seperti yang saya tuliskan sebelumnya, ada 2 putra mahkota yang akan dihapus haknya menjadi raja. Ada 2 putra mahkota yang dari pangeran. Kita tidak tahu entah 3 putra mahkota yang mana yang akan saling berkelahi dan saling menjatuhkan. Tapi kata Rasul SAW, tidak satu pun di antara mereka yang akan menjadi raja. Karena setelah itu yang akan memimpin Hijaz adalah langsung dari sang Imam Mahdi. Menurut Ustadz Zulkifli di ceramah beliau mengatakan, sebenarnya di Arab sana makar demi makar dilakukan untuk membunuh Raja Salman. Mulai dari meracuni makanan dan pembunuhan secara langsung. Tapi sampai saat ini Allah masih menjaga beliau. Sangat banyak kehebatan beliau untuk menjadi bukti bahwa beliaulah raja yang diwasiatkan Rasul SAW yang kematiannya akan membuat umat muslim marah. Hanya muslim yang mencintai ulama pastinya, bukan muslim yang mencintai penguasa. Ketika Raja Abdullah memimpin Arab, beliau mendukung As-Sisi yang membantai muslim dan menjadi negara yang mendanai As-Sisi. Bahkan setiap tahun memberi bantuan untuk Mesir. Begitu Salman berkuasa, ia menyetop semua bantuan untuk Mesir. Bahkan ketika As-Sisi berusaha menemuinya untuk menjilat. Hanya 2 jam ia memberi waktu untuk As-Sisi, kemudian As-Sisi pulang dengan kemarahan dan memberitakan kebohongan tentang Salman di media Mesir. Tapi ketika Erdogan yang datang, 3 hari 3 malam, Raja menjamu Erdogan. Dan ini keputusan yang membuat saya gemetar dalam cinta. Semua energi, semua potensi, semua kekuatan yang Arab dan Turki punya akan digunakan untuk menjatuhkan Bashar Assad.
Tapi tentu karena ini juga pembenci beliau akan mencari cara membunuh beliau. Begitu dekatnya kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW dengan banyak bukti yang tidak terbantahkan. Berharaplah kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menyaksikan praharanya, karena semua umat muslim akan diwafatkan sebelum kiamat.